itu manusia yang nggak bakal bahagia kalau hidupnya suka cari minusnya, kurangnya, kotorannya, kesalahannya, kekurangannya orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamera utama tolong zoom out sedikit. Ya, zoom out. Terus lagi. Dah, makasih. Jerawat saya kelihatan semua. Alhamdulillah, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada, pada Rebu sehari hari ini bisa kembali saya hadir ngaji bareng antum semua di sini. Alhamdulillah. Sebetulnya masih betah di sana. Ya, udaranya mirip Solo, cuacanya Tawangmangu. Suhunya 10 sampai 16 derajat. Ya, hujan 2 hari berturut-turut hujan, nikmat. Kemudian lihat orang rukun, senang. Ya, lihat orang berangkat ke masjid satu dengan yang lain itu rukun, yang duduk ngobrol juga rukun. Begitulah pemandangan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan antum semua dan saya dibuat sering ke sana. Untuk haji, umroh, dan ziarah dalam keadaan sehat wal afiah, mudah tanpa susah payah, rezeki berlimpah, ruah penuh barokah, selamat dunia ilal jannah. Amin Allahumma amin. Saya nggak ngasih oleh-oleh apa-apa, saya oleh-olehnya ilmu. Jadi saya bawa oleh-oleh itu kitab satu tas besar, koper besar itu isinya cuma kitab. Jadi saya keliling ke toko-toko kitab, berburu kitab di Jeddah, di Madinah, di Mekah. Yang saya cari kitab. Yang lain mungkin carinya yang dicari. Nah kalau saya nyarinya kitab. Satu kitab itu bisa ngasih manfaat buat diri saya dan orang banyak. Di antaranya yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, insyaallah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amr bin al-As radhiyallahu anhu, intaha ajabi inda thalath. Al-mar'u yafiru minal qadar wa huwa laqih, wal rajulu yara fi aini akhihi al-qadah faya'ibuha wa yakunu fi ainihi mithl jadhi' fala ya'ibuh, wal rajulu yakunu fi dabatihi as-sa'r fayuqawwimuha juhdahu wa yakunu fi nafsi as-sa'r fala yuqawwim nafsahu. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Dari kalimat hikmah ini saya mau ambil yang tengah saja. Itu ada 3 perkara, kata Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, yang membuat saya terheran-heran. Jadi terheran-heran dengan puncak keterheran-heranan. Ada 3 kelompok manusia. Tapi yang mau saya bahas satu saja. Wa rajulu yara fi aini akhihil qadah. Seseorang yang melihat ada kotoran di mata saudaranya, kecil, dia melihat, sementara ada kotoran yang sangat besar di matanya sendiri, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mencela kotorannya. Tapi kalau di mata saudaranya, kecil aja dia cela,
dia anggap kekurangan, dia hina, dia rendahkan, dan seterusnya. Ini yang mau saya bahas. Bu, gajah di pelupuk mata tak tampak. Terus, kuman di seberang lautan tampak. Itu peribahasa bahasa Indonesia. Dalam hidup ini, kalau kita sibuk lihat orang lain, enggak bakal seneng. Makanya orang-orang yang soleh itu terheran-heran. Gumun aku, heran saya. Dengan manusia kok hobinya itu lihat kurangnya orang lain. Dan orang lain itu pasti punya kurang. Jadi kalau hobi kita, na'udzubillah min dzalik, cari kurangnya orang lain, maka kita enggak akan ketemu orang yang plus. Enggak akan. Karena orang yang ganteng seperti saya ini, Masya Allah. Yang baiknya seperti saya ini, Masya Allah ya. Tapi kalau diteliti ya, welekku ya akeh, di zoom in, jerawat. Zoom in lagi waktu ngomong, untur remuk. Betul kan ya? Diteliti lagi, jenggot ya sudah semir enggak karuan. Diteliti lagi, Masya Allah, ini kaki penuh dengan luka, bekas jatuh dan lain sebagainya. Diteliti lagi, tangan pernah patah. Diteliti lagi, zahirnya ini banyak yang remuk, apalagi batinnya. Masya Allah, wakeh kurangnya. Yang seperti saya, apalagi yang seperti itu. Paham maksudnya enggak? Bukan saya mau bagus-baguskan diri saya, enggak, biar nyoto gitu ya, ngasih contoh biar gampang diterima. Jadi kalau kita punya teman kita itu sebaik apapun, tapi kita carinya kurangnya, enggak bakal ketemu baiknya. Nanti ada kalimat, wonge apik, tapi. Ada enggak kalimat gitu? Orangnya baik, tapi sebetulnya mau ngomong wong elek gitu loh ya. Tapi ben rodok pantes, ben gak ketok krosong ngelek-ngelek, kalimat depannya orangnya baik, tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, terus Z ditambah lagi, Z1, Z2, Z3, Z4, kentean huruf gitu kan ya. Saking banyaknya catatan yang dia buat untuk saudaranya tersebut. Tidak bakal ketemu orang yang plus. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Kanjeng Nabi SAW kalau yang lihat bukan orang beriman, ya tetap dicacat. Betul kan ya? Tetap dibilang kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Itu manusia yang gak bakal bahagia kalau hidupnya suka cari minusnya, kurangnya, kotorannya, kesalahannya, kekurangannya orang lain. Berarti kalau pengen bahagia, jangan lihat kurangnya orang, lihat kurangnya dirinya sendiri. Tak jamin ya Bu, jenengan kalau masuk neraka nggak ada yang ngurusi. Insya Allah masuk surga. Betul ya? Setiap orang itu sibuk ngurus dirinya sendiri. Sementing aku selamat. Kan begitu ya. Kecuali wali-wali yang luar biasa. Sibuk memikirkan umat Islam agar semua masuk surga. Tapi kalau orang lain itu cari selamatnya masing-masing. Maka jangan sibuk cari kurangnya orang, cari kurangnya kita biar kita selamat. Oh, saya ini kok kurang ngaji. Berarti ngajinya harus tak tambah. Oh, saya kok kurang sholat ya. Berarti sholatnya harus saya tambah. Oh, saya kok kurang sodakoh ya. Berarti sodakohnya harus saya tambah. Oh, saya kok kurang zikir tahlil ya. Berarti zikir tahlilnya harus saya tambah. Oh, saya kok kurang istighfar ya. Berarti istighfarnya harus saya tambah. Setelah dibuat list, ternyata aku kurang kabeh. Istighfar kurang, sholawat kurang, tahlil kurang, tasbih kurang, tahmid kurang, sodakoh kurang, tahajud belas, duha hilang. Ngaji meh gak tahu ya, hampir gak pernah. Sedekah kadang kalau toh ada ya pelit pol. Kita ini ya, bukan mikir orang lain.
Berat kita kalau buat sodako, begitu buat makan nyah-nyoh. Makan habis ratusan ribu gampang, beli daster ratusan ribu gampang, sedekah wangel. Siapa itu? Kita, jangan ngurus orang lain. Dandani, oh sholat tak tambah, ngaji tak tambah, sholawat tak tambah, istighfar tak tambah, sodako tak tambah, tahajud dimulai, duha dikembalikan. Kalau udah begitu, yang jadi baik siapa? Kita sendiri. Nah kalau kita baik yang senang siapa? Nomor satu kita sendiri. Nomor dua orang lain juga jadi ikut senang. Karena setiap ada orang yang baik, sebelah-sebelahnya itu ketularan barokah. Ketularan rahmat. Karena kalau Allah cinta sama satu orang, yang sebelahnya itu ikut disayang sama Allah Ta'ala. Ya ikut disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonggone sopo? Tetangganya dia, ya wis kayak ono. Kan begitu ya. Dilihat gara-gara siapa? Gara-gara punya tetangga orang yang baik. Jadi kalau kita jadi baik, yang untung siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau kita nyari cacatnya orang, apakah orang itu akan jadi baik? Enggak. Apakah kita akan jadi baik kalau lihat cacatnya orang? Enggak. Akhirnya apa? Orang lain enggak jadi baik, kita pun enggak jadi baik. Berarti kita jadi apa? Tambah buruk. Yang senang siapa? Setan. Setannya senang. Makanya yuk ya kita sibuk lihat cari kekurangan kita sendiri. Karena itu dikatakan oleh para ulama, orang yang berakal, jenengan termasuk berakal enggak? Allah ngaku-ngaku. Ya insya Allah, ya insya Allah. Insya Allah antum sama saya ini insya Allah masuk orang berakal. Walaupun tingkat keberapa ya. Orang yang berakal itu ciri-cirinya dalam satu hari 24 jam dia punya satu waktu khusus. Waktu khusus entah berapa menit atau berapa jam dia menyendiri untuk ngitung salahnya. Nah sampai di sini kok kata aku orang ya. Kelihatannya saya enggak yang itu. Orang yang dagang itu kalau yang pinter dia pembukuannya bagus atau enggak bagus? Bagus. Tiap hari dicek yang laku barang yang mana, betul kan? Ini untung atau rugi, dicek keluar masuknya besar mana. Yang merugikan segera sama dia singkirkan. Jangan kulaan barang inilah lagi, tidaklah laku, bahkan harganya jatuh. Akhirnya dia sukses, tapi urusan al-fulusu, duit. Nah, bagaimana kita urusan akhirat itu sukses? Bu, saya udah lihat orang dikubur, Bu, asli. Jangan juga lihat toh, orang digotong jadi jenazah dikubur. Walaupun diteriakan tahlil la ilaha illallah tetap mati, betul ya? Enggak kemudian kalau ditahlili hidup lagi, mati. Saya udah lihat yang tadinya badannya kekernya luar biasa, tiba-tiba enggak bisa obah, setelah itu enggak bisa ambekan, setelah itu dikubur. Betul. Artinya sepuronipun ingkang kathah bari kiawakmu mati, tak jamin. Tapi jangan cepet-cepet. Terutama ibu saya panjang umur gitu ya. Sehat wal afiah fi taatillah. Insyaallah. Tapi mau panjang umur seberapapun kira-kira ibu-ibu bakal pindah kuburan enggak? Pindah kuburan. Betul. Lah kalau udah pindah kuburan itu yang bisa membuat kita senang apa? Duit. Duit yang dijadikan amal, betul. Iya. Jadi amal soleh. Lah amal soleh itu kalau kita tidak dandani diri kita bisa jadi soleh enggak? Enggak bisa. Makanya pelajaran yang saya dapat dari perjalanan umroh kemarin nomor 1, dandanono awakmu dhewe, selesai. Saya itu ditemani teman saya, orang turunan Madura tapi lahir di Mekah. Kalau lihat modelnya, jenengan mesti rada kok kaya ngono gitu ya. Maksudnya celana panjang, pakai baju biasa, kadang jaketnya kulit, pakai sepatu. Modelnya begitu. Tapi hafal 30 juz. Begitu ngimami, suaranya, waduh Habib Novel kalah jauh. Kalah pakai jauh, luar biasa. Setelah itu saya ketemu sama keluarganya, bapaknya guru di Masjidil Haram 19 tahun, kurang lebih.
Anaknya hafal Quran semua, tinggal yang paling kecil udah 15 juz. Modelnya biasa-biasa saja. Makanya kalau kita sibuk neliti modelnya orang, sing liyane hafal Quran, awakmu turutan gak hafal. Yang lain hafal juz 30, kita juz 30 aja. Yang lain hafal 30 juz, kita juz 30 aja enggak hafal. Yang hafal, ya merek-merek juz itu. Juz Apokat, dan lain sebagainya. Tapi juz 30 enggak hafal. Jadi jangan menilai orang dari kekurangannya atau dari penampilannya. Atau bahkan jangan pernah nilai orang, wis sudah selesai. Enggak bakal untung, tidak mungkin untung kalau kita menilai orang. Dah misal ya, ada orang jelek, nyoto, welek gitu. Terus mbok nilai. Kayak nilainya minus 300. Manfaatnya apa? Nyata orang itu jelek, pezina, pemabuk nyata, mendem, nyata zina. Terus mbok nilai loh, wong elek kuwi. Dapat manfaat? Blas. Enggak ada manfaatnya, apalagi yang tidak nyata. Kata seorang ulama, saya enggak pernah berani menilai saudara saya. Kenapa? Karena alat ukur yang saya gunakan untuk menilai itu masih namanya perkiraan alias prasangka. Ketoke kelihatannya mungkin kira-kira. Sementara kalau saya nilai diri saya sendiri, saya jelas nyata-nyata tahu jeleknya saya. Maka begitu saya bandingkan yang jelas nyata elekku, eleknya dulurku masih tanda tanya, berarti aku sing elek, aku yang jelek. Makanya aku enggak pernah berani menilai orang lain. Hidup kalau begitu enak atau enggak enak? Enak. Saya kasih ibu-ibu ilmu, dah ini ilmu penutup. Mari ki maghrib. Ya, ilmu penutup. Bu, ada satu orang di kampung kerjanya menilai halamannya orang lain. Latarnya orang dinilai. Latare kae rada resik, sing kae resik, sing kae reget, sing kae tandurane welek, sing kae kakek bocah pelayon, sing kae. Tapi dia enggak pernah bersihkan latarnya, enggak pernah bersihkan halamannya, enggak pernah nyapu. Sementara yang lain, ada yang sibuk nyapu halamannya, ada yang sibuk nandur, ada yang nyirami. Orang lain merasakan latare jembar, latarnya enak, tumbuhannya tumbuh juga dilihat enak, sementara dia mengotori pandangannya sendiri, ngotori hatinya sendiri dengan lihat yang gak enak. Yang rugi siapa? Siapa yang rugi kira-kira? Makanya aku saya Beb iki wong elek ben. Ya, saya gak mau mengotori pandangan saya dengan melihat yang gak enak. Saya enggak mau ngotori pendengaran saya dengan mendengar yang enggak enak. Sebab nonton atiku dhewe wis gak enak. Luwih ucik atiku tak gawe penak. Saya perbaiki hati saya sendiri. Mohon maaf sahabatku yang ada di Singapura sama di Malaysia. Sore ini saya banyak ngomong bahasa Jawa. Kenapa? Kangen basa Jawa. Kangen bahasa Madura dan bahasa Arab di sana. Karena lagi-lagi sampai di sana saya ketemunya orang Madura. Giliran saya ajak bahasa Arab, dia ngomong sama temennya bahasa Madura. Akhirnya saya ngomong sama teman saya bahasa Jawa. Noleh deh, gak mudeng soalnya. Dia bisa bahasa Madura, bisa bahasa Arab, tapi gak bisa bahasa Jawa. Aku ya pede, aku yang duwe bahasa. Ya, bahasa Jawa. Jadi begitu ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada. Saya mau ngajak diri saya sadar, jenengan mau ikut sadar bareng saya, alhamdulillah. Kalau enggak mau ya orang ngurus aku. Tak dongakno muga-muga sadar. Tapi kalau tak pikiri kan yang jeglek dewe. Mosok saya mau kira-kira kita rasa sadar. Berarti kan saya jelek, betul ya? Saya mau ngajak diri saya sadar, enggak usah ngurusi orang lain. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya Kanjeng Nabi loh, sallallahu jelas. Tugasmu hanya menyampaikan. Orang harus begini, orang harus begini, orang harus begini. Orang enggak boleh begini, orang enggak boleh begini. Enggak pernah, kamu enggak ada. Dia enggak ada. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sibuk
Ini kalau dibuat jadi tarian nih. Mungkin gerak tangan kita ini bisa jadi tarian. Coba kalau begini. Aku. Ternyata aku masih jelek. Dandani. Saya suka yang begitu. Ya, makanya kenikmatan saya paling nikmat itu ketika di Masjid Nabawi, duduk di pelataran, melihat umat manusia. Saya lihatnya asyik semua itu. Wadah anak muda, laki-laki, tangannya pakai gelang, gitu kan ya. Kalau kita nyawang, mosok wong lanang nganggo gelang. Saya enggak lihat itu belas. Pakai celana panjang, enggak pakai sandal, enggak pakai kopiah, kaosan. Tapi gandeng neneknya gandeng ibunya gandeng anak perempuannya yang lain. Wedok-wedok kabeh iki, sing lanang dhek dhewe umurannya paling sekitar SMA itu. Dengan gagah, ayo dikawal ini neneknya, digandeng, Masya Allah. Bocah kok bisa mikirkan orang lah lain. Coba itu kalau kita, Bu, neng kene ya Bu ya, ruwet Bu, rame kan gitu ya. Nanti biar dikawal sama Mbak Yu ya Bu ya, aku tak malah guse. Ini enggak dikawal, ini kan amal yang luar biasa. Asyik dok pokoknya lihat umat Islam rukun gitu. Umat Islam rukun, modelnya apapun, seperti apapun bentuknya. Dan jangan suudzon sama yang sholat langsung ngadeg kalau di sana ya. Sholat langsung ngadeg, kenapa? Karena habis sholat dia harus lari, ditunggu jamaah Indonesia. Lah kenapa? Dia bagian nyiapkan makan. Sementara jamaah kita ini kalau habis sholat langsung ke restoran. Nanti kalau dia enggak ngurusi mau makan apa. Jadi kadang ada yang sampai enggak sempat zikir itu gara-gara ngurusi orang lain. Terus harus ngepel pelataran. Karena ibadahnya adalah melayani orang. Ya dia sambil ngepel ya zikir. Sambil melayani orang ya zikir. Tapi enggak sempat duduk. Kalau kita kan sempat duduk. Kenapa? Yang dilayani. Yang diladeni kan sempat duduk. Jangan sibuk menilai orang dengan keburukan, tapi nilailah orang dengan kebaikan. Insya Allah itu akan jadi jalan kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah langitnya terang. Tadi siang saya ndonga minta hujan. Kata ibunya, mulai umroh kok jalur hujan. Dan di sana hujan Oma, di sini biar hujan sing terus gitu. Seneng saya lihat air hujan itu tanda rahmat, insya Allah jadi barokah. Amin. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa, insya Allah barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma taqabbal hadhi da'awat wa ajil lana bil bisyarat. Ya Allah, terimalah ibadah seluruh umat Islam. Ya Allah, terimalah ibadah seluruh orang yang berumrah. Ya Allah, terimalah ibadah seluruh orang yang tawaf. Ya Allah, terimalah ibadah seluruh orang yang sa'i Safa dan Marwah. Ya Allah, terimalah seluruh orang yang beribadah kepadamu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni umat Rasulullah. Ya Allah, rahmati umat Rasulullah. Ya Allah, beri kenyamanan hati untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sedang sedih ganti dengan kebahagiaan, yang sedang sempit ganti dengan kelapangan, yang sedang susah ganti dengan kesukacitaan, yang sedang bermasalah ganti dengan segala hal yang menyenangkan, yang sedang sempit rezekinya ganti dengan kelapangan rezeki, yang sedang terlilit utang bebaskan dari hutangnya. Ya Arhamar Rahimin, bagi yang punya hajat wujudkan hajatnya ya Rabb, yang Engkau ridhai dengan mudah tanpa susah payah.
ya arhamar rahimin. Jadikan semua yang mengaminkan doa ini ya Rabb, dan yang berdoa ya Rabb, jadikan semuanya orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, yang Engkau rahmati ya Allah, yang Engkau pandang dengan pandangan kasih sayang ya arhamar rahimin. Ya Rabb, sampaikan kami ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk haji, umrah dan ziarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma uktubna wal hadirin was sami'in ya Rabb minal hadirin fil Makkah al Mukarramah wal fil Madinah al Munawwarah ma'al hadirin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami semua orang-orang yang Engkau cintai, selamat dunia, selamat akhirah, mulia dunia, mulia akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan. Terima kasih, mohon maaf, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.